Alhamdulillah. Alhamdulillah ji nasrul amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar fa ulaika humul muflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi alladziina jahadu bil haqq wa kanu bihi ya'dilun. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Wa kuntum ala safahuratin minan nar wa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, termasuk nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat pada hari yang berbahagia ini. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan sepanjang dari akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah kali ini tema yang ingin disampaikan adalah terkait dengan pentingnya meningkatkan ukhuwah atau persatuan atau persaudaraan atau ukhuwah Islamnya. Kalau kita melihat berbagai pemberitaan media massa akhir-akhir ini, banyak pesan atau isinya itu yang mencoba membuat kegaduhan, merusak persatuan, baik itu dalam berbangsa dan bernegara. Demikian pula dalam hal ukhuwah atau persaudaraan. Akhir-akhir ini begitu banyak diberitakan di media, baik itu media cetak atau juga media sosial, tentang munculnya pendapat yang mengatakan, seorang tokoh mengatakan, tapi bukan ahlinya, bukan bidang agama. Dia mengatakan tidak ada perintah sholat dalam Al-Quran. Pemberitaan ini tentu membuat kegaduhan di masyarakat kita. Apalagi yang menyampaikan ini bukan ahli agama, tapi mencoba menyampaikan sesuatu yang bukan bidangnya. Dan itu membuat kegaduhan di masyarakat kita. Tentunya kalau dilihat dari segi pemberitaan media, media tidak harusnya boleh memberitakan sesuatu yang tidak akurat. Kalau menyampaikan informasi, harusnya media atau wartawan itu haruslah menyampaikan dari seseorang yang memang bidangnya. Kalaupun dia bidang komunikasi tapi bukan bidang agama, walaupun dia dosen, tetapi bukan ahli agama, tentu sangat tidak tepat ketika dia menyampaikan sesuatu yang membuat kegaduhan di masyarakat. Maka terkait dengan pemberitaan ini, karena semua informasi sekarang begitu cepat menyebar, terutama di media sosial, kita harus melihat bagaimana sikap kita sesuai dengan ajaran Al-Quran terhadap pemberitaan-pemberitaan yang sekarang banyak hoax, banyak ujaran kebencian, banyak permusuhan, yang itu bisa merusak ukhuwah atau persaudaraan di tengah masyarakat kita. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Kalau datang orang fasik membawa berita kepadamu, maka telitilah, cermatilah, cross-checklah, tabayyunlah. Jangan begitu mudah percaya dengan berita itu atau informasi itu. Nanti kalau kita ikut-ikutan menyebarkan informasi itu, akan bisa nanti menimpakan suatu musibah pada suatu kaum dan kita akan menyesal atas perbuatan kita itu.
Banyak pihak terkait dengan suatu penyebaran informasi yang hoax, yang bohong, ujaran kebencian. Bisa dari narasumbernya, bisa dari medianya atau wartawannya. Dan ketika itu disampaikan kepada masyarakat, di mana masyarakat banyak yang awam, tidak paham, tidak bisa memilah mana yang benar, mana yang salah, maka itu akan membuat kekacauan. Dan inilah akhir-akhir ini yang terjadi. Salah satu contoh apa yang diberitakan di media ketika seorang tokoh yang suka membuat kegaduhan membuat pernyataan di media dan itu menyebar di media sosial bahwa dikatakan tidak ada dalam Al-Quran tentang kewajiban menjalankan sholat 5 waktu. Ini sangat berbahaya. Apalagi bukan seorang ulama. Dia pakar komunikasi tapi bukan ahli agama. Sangat berbahaya hal-hal seperti ini. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam rangka menegakkan persatuan atau ukhuwah ini, jangan kita sampai dengan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan seperti itu membuat kegaduhan atau ada ketidakakuran di masyarakat. Kadang-kadang ada masyarakat yang menelan saja berita-berita atau informasi seperti itu. Maka kita bisa melihat betapa pentingnya kita menjaga persatuan. Jangan gara-gara pernyataan seperti itu membuat ada kegaduhan di masyarakat. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan pendapat itu. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Imran tentang pentingnya kita menjaga persatuan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala safa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yunillahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semua pada agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan hatimu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari ayat ini bisa kita ambil hikmahnya bahwa apapun yang terjadi, bagaimanapun usaha orang untuk memecah kesatuan atau kerukunan atau ukhuwah ini, hendaknya kita waspada, hendaknya kita teguh pada tali Allah menjaga persatuan dan kerukunan. Sekarang ini makin banyak orang yang membuat ulah, walaupun dia mengaku Islam, KTP-nya Islam, tapi membuat kegaduhan, membuat perpecahan di masyarakat. Kalau ingin berdakwah bukan seperti itu caranya, membuat kekacauan. Konsep dakwah itu adalah amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bukan membuat kegaduhan dengan pernyataan-pernyataan yang kontroversial sehingga muncul yang pro kontra di masyarakat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kembali kepada tugas dakwah itu konsisten atau komitmen pada amar ma'ruf nahi munkar disebutkan dalam Al-Qur'an Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik atau khairu ummah yang diutus kepada manusia, mengajak pada kebaikan, mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Dari ayat ini sesungguhnya sangat mudah untuk mendapat predikat khairu ummah atau umat yang terbaik itu. Ketika kita mau berusaha mengajak pada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, beriman kepada Allah, maka kita akan bisa mendapat predikat khairu ummah. Jangan sekali-kali kita mencoba membuat kegaduhan, memecah belah umat dengan pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Itu sangat menyesatkan dan berbahaya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, demikianlah bahas singkat yang bisa saya sampaikan dengan pentingnya kita sekarang hati-hati dan waspada terkait dengan banyaknya berita yang hoax, berita ujaran kebencian yang bisa bertujuan untuk mecah belah persatuan beragama dan berbangsa dan bernegara. Hendaknya kita hati-hati. Apalagi sekarang lewat media sosial, setiap orang bisa berperan sebagai wartawan yang begitu mudah menyebarkan informasi tanpa diperhatikan atau diteliti, dicermati kebenaran atau kesalahan berita itu. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang suka menyebarkan berita yang membuat kegaduhan di tengah masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر يأتي بنفسه وثنى بالملائكة وقدسه وقال تعالى ولم يجعل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واجبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ورضوا عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمة إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.